sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Yakni latar belakang kami adalah Indonesia memiliki penduduk lebih dari 260 juta jiwa dan wilayah lebih dari 1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang kompleks. Pembangunan infrastruktur saat ini mengalami percepatan signifikan seperti jalan tol, jalur sepeda, transportasi publik, rumah sakit, sekolah, gedung perkantoran, dan lain-lain sebagainya. Material konstruksi menjadi faktor utama dengan semen sebagai komoditas penting bagi kelancaran proyek. Manajemen material adalah kunci keberhasilan proyek karena mempengaruhi efisiensi biaya dan menghindari pemborosan. Untuk mendukung efektivitas pengolahan material, diperlukan analisis berbasis matematika yang membantu perencanaan, pengadaan, distribusi, dan penyimpanan. Kemudian ada juga rumusan masalah yang kami buat, yakni yang pertama, apa manfaat penggunaan matriks dalam menganalisis kebutuhan material pada proyek konstruksi. Kedua, bagaimana perhitungan matematis dengan menggunakan matriks dapat membantu dalam menentukan jumlah kebutuhan material yang efisien dalam mendukung kelancaran proyek serta meminimalisir anggaran yang dibutuhkan. Kemudian, manfaat yang akan didapat adalah yang pertama, menyajikan analisis mengenai manfaat penggunaan matriks dalam menghitung dan mengatur kebutuhan material sehingga dapat membantu mengurangi risiko kesalahan perencanaan serta mencegah pemborosan biaya pada proyek konstruksi. Kedua, penyediaan solusi matematis berupa model perhitungan dengan matriks untuk menentukan jumlah kebutuhan material yang efisien sehingga dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dalam mendukung kelancaran proyek serta meminimalisir anggaran yang dibutuhkan. Kemudian tujuan yang ingin kami buat adalah tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menganalisis manfaat penggunaan matriks dalam menghitung dan mengatur kebutuhan material pada proyek konstruksi. Kedua, meneliti bagaimana perhitungan matematis dengan matriks dapat digunakan untuk menentukan jumlah kebutuhan material yang efisien dalam mendukung kelancaran proyek serta meminimalisir anggaran yang dibutuhkan. Berikutnya ialah tentang tinjauan pustaka. Nah, perkenalkan nama saya Caida Nurnadia Permadi dengan NRP 006 akan menjelaskan terkait tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka kami di sini terdapat tiga bagian utama, yaitu yang pertama matriks, yang kedua sistem persamaan linear dengan metode penyelesaian Gauss-Jordan, dan yang ketiga ialah terkait implementasi matriks dalam Python. Nah, yang pertama matriks sendiri. Definisi matriks menurut Rizka tahun 2022, matriks merupakan susunan atau kumpulan baris atau fungsi yang diatur dalam baris dan kolom berbentuk persegi panjang. Matriks dicirikan dengan elemen-elemen penyusun yang diapit oleh tanda kurung siku. Nah, matriks itu dinotasikan dengan eh, ordonya, yaitu M kali N, dengan M adalah jumlah baris dalam suatu matriks dan N adalah jumlah kolomnya. Nah, penamaan matriks itu menggunakan huruf kapital. Dalam matriks itu terdapat elemen-elemennya. Nah, misalnya dari matriks A itu memiliki elemen A, MN. A kecil, MN. Nah, M itu merujuk pada posisi baris dari elemen tersebut. Yang kedua, N yang berarti menunjukkan kolom pada elemen tersebut. Operasi matriks itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks dengan skalar, dan perkalian antar matriks. Nah, untuk syarat penjumlahan dan pengurangan ini, ordo dari matriks A dan matriks B adalah sama. Yang kedua terkait syarat dari perkalian antar matriks. Perkalian antar matriks ini dapat dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu jumlah kolom dari matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Hasilnya akan mengikuti ordo baris A dengan kolom di baris B. Berikutnya adalah sistem persamaan linear dan metode Gauss-Jordan. Nah, sistem persamaan linear sendiri merupakan kumpulan persamaan linear dengan dua atau lebih variabel. Umumnya ditulis dengan bentuk matriks untuk mempermudah penyelesaian. Menurut Umam dan Zulkarnain tahun 2022, sistem persamaan ini dapat
memiliki peran penting di berbagai bidang kehidupan kayak teknik, ekonomi, statistika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, sistem persamaan linear ini kami gunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait infrastruktur. Berikutnya adalah metode Gauss-Jordan. Nah, sebenarnya penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan itu merupakan lanjutan dari metode Gauss sendiri. Nah, metode Gauss-Jordan dapat digunakan untuk menyelesaikan SPL dan mencari inverse matrix. Langkahnya ialah mengubah matriks ke bentuk eselan baris tereduksi melalui operasi baris elementer. Berikutnya ialah terkait implementasi matriks dalam Python. Nah, Python itu merupakan bahasa pemrograman yang dibikin oleh Guido van Rossum pada tahun 1990-an. Nah, Python itu bersifat open source, mudah digunakan, dan cocok untuk pembelajaran karena sintaksis Python itu sederhana. Menurut Yusof et dan lainnya, di tahun 2024, Python digunakan untuk menyelesaikan SPL dengan metode eliminasi Gauss-Jordan seperti dikembangkan oleh mereka. Selanjutnya adalah pembahasan terkait eh, makalah kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas pembahasan. Di sini kelompok kami memberikan studi kasus, yakni diketahui toko bangunan sumber berkah memiliki bahan konstruksi yang dijualnya meliputi baja, kisting, dan semen. Toko sumber berkah menjual bahan bangunannya per pieces dengan harga baja adalah 30.000 per pieces, kisting 45.000 per pieces, dan semen seharga 15.000 per pieces. Lalu, toko sumber berkah juga menyediakan paket barang. Dan paket A ada 15 biji baja, 12 biji bagisting, dan 20 biji semen seharga 1.140.000. Paket B menyediakan 10 biji baja, 14 biji bagisting, dan 18 biji semen seharga 1.056.000. Dan paket C menyediakan 12 biji baja, 15 biji bagisting, dan 16 biji semen seharga 1.128.000. Nah, di sini tentukan harga per pieces dari paket tersebut. Lebih mahal per paket atau per pieces. Di sini kita disuruh untuk mencari apakah per pieces dari paket ini lebih murah atau murah per piecesnya saja. Kita lanjut. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, langkah pertamanya adalah kita membuat persamaan terlebih dahulu, yakni 15x plus 12y plus 20z sama dengan 1.140 dalam ribu rupiah. Kita singkat saja supaya nolnya tidak banyak. Kemudian yang B, 10x plus 14y plus 18z sama dengan 1.056. Kemudian 12x plus 15y plus 16z sama dengan 1.128. Nah, langkah penyelesaian dengan kesulitan yang pertama adalah representasikan ke dalam augmented matrix. Nah, seperti ini. Konsep Gauss Jordan sebenarnya adalah kita merubah bagian kiri ini menjadi matriks identitas, yakni 1, 1, 1, dan lainnya 0, sehingga akan menemukan penyelesaian dari kanan ini, X, Y, dan Z. Nah, kita lanjut. Nah, langkah pertama, kita buat satu utama, yakni 15 pada baris pertama dengan operasi B1 sama dengan 1/15 B1. Kenapa 1/15? Karena di sini adalah 15. Kita akan merubahnya di satu sehingga hasilnya sebagai berikut. 1, 12 per 15 sama dengan 4 per 5, 20 per 15 sama dengan 4 per 3, dan 1.140 sama dengan 76. Kemudian langkah kedua, yakni buat B21 atau 10 ini menjadi 0 dengan operasi B2 min 10 B1. Dan B2 10 dikurangi 10 B1, yakni 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Kemudian B2 dikurangi 10 B1, yakni 14 per 5 sama dengan 6. Kemudian 18 dikurangi 10 B1 menjadi 14 per 3. Dan 1056 dikurangi 10 B1 sama dengan 296. Kemudian langkah ketiga yaitu buat B31 menjadi 0 dengan operasi B3 min 12 B1. B31, B31 ini adalah 12. Dengan operasi 12 B1 yakni kita kalikan dengan 12 kali B1 sehingga akan menjadi 0, 27 per 5, 0, dan ini 1128 dikurangi 12 B176 ini menjadi 216.
Kemudian langkah 4 yaitu buat B22 menjadi 1 atau ini. Angka 6 ini menjadi 1 dengan operasi 1/6 B2. Sehingga diperoleh angka 6 ini dari 1 menjadi 7/9 dan 198/3. Kemudian langkah kelima adalah buat B32 menjadi 1 dengan operasi 5/27 B3. B32 itu mana? Ya ini 27/5. Sehingga diperoleh 1, 0, 1, 0, dan 40. Kemudian langkah ke-6. Buat B22 menjadi 0 dengan operasi B2 min B3. B2 ini dirubah menjadi 0 karena di bawah ini tidak ada angka 1. Sehingga nanti bisa dibalik menjadi ke baris kedua. Kemudian kita peroleh yakni 0 B2 dikurang B3. Itu 0, 0, 7/9, dan 28/3. Kemudian langkah ketujuh, yaitu buat B23 menjadi 1 dengan operasi 9/7 kali B2. B23 di mana yaitu 7/9, yaitu menjadi 00112. Kemudian langkah ke-8, yaitu buat B13 menjadi 0 dengan operasi B1 min 4/3 B2. Nah, ini menjadi 1, 4/5, dan 0, kemudian 60. Selanjutnya langkah 9 yaitu buat B12 atau 4/5 ini menjadi 0 dengan operasi B1 dikurangi 4/5 B3. Ini dia menjadi 10028. Nah, dalam penyelesaian ini kita harus balik sehingga menjadi 111, yaitu matriks identitas. Sehingga B2 dan B3 B2 dan B3 ditukar akar agar menjadi matriks identitas, yaitu 28, 40, dan 12. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 28, Y 40, Z sama dengan 12. Nah, dari pekerjaan tersebut dapat dihasilkan bahwa harga per biji dari paket lebih murah daripada yang langsung dibeli per biji langsung. Dengan harga baja 28.000, packaging 40.000, dan semen 12.000. Dapat disimpulkan bahwa harga paket lebih murah daripada harga per bijinya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan dari kasus ini menggunakan Python yang akan dijelaskan oleh Akbar. Terima kasih. Selanjutnya adalah program Python untuk mencari apakah nilai nilai piece per paket lebih besar, lebih mahal atau lebih murah dari harga jual per piece yang eceran. Di sini kita akan di sini saya menggunakan library NumPy sebagai operasi matriksnya. Pertama kita membuat list kosong, list variabel A dan list variabel B. Lalu kita membuat perulangan yang dimana perulangan ini user akan memasukkan persamaan linear X, Y, Z, dan D adalah hasil dari persamaan linearnya. Itu berulang sampai 3 kali. Jadi X1, X1, Y1, Z1 sama dengan D1, X2, Y2, Z2 sama dengan 2, dan D2, dan seterusnya. Kemudian list tersebut akan diubah menjadi array di variabel A dan variabel B yang huruf besar. Lalu kita cek apakah determinan dari variabel A itu sama dengan 0 atau tidak melalui ini. Jika determinan matriks tersebut sama dengan 0, maka matriks singular sistem tidak mungkin memiliki solusi. Nah, selain itu, jika determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0, maka kita lanjut dari penyelesaiannya. Kalian tahu A kali X sama dengan B? Nah,
itu sama saja kita akan mencari X-nya dengan cara X sama dengan NP lin alg titik solve A kali A, B. Itu akan eh, menghasilkan solusi berupa X-nya, ya. Lalu hasil tersebut akan di-print menjadi X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan. Lalu kita akan menemukan, lalu dari situ kita bisa eh, menganalisis apakah harga yang dijual per piece dalam paket lebih murah atau lebih mahal, atau harga piece yang dijual eceran lebih mahal atau lebih murah. Ini sudah saya run. Mari kita akan coba run lagi. Oke, saya split screen. Saya ingin melihat berapa persamaan linearnya. X1-nya 15, Y1-nya 12, Z1-nya 20, D1-nya 140, X1-nya 10, plus Y2-nya 14, Z2-nya 18, D2-nya 25, X3-nya 12, Y3-nya 15, Z3-nya 16, Y3-nya 1128. Ini sudah terlihat hasilnya bahwa X sama dengan 28, Y sama dengan 40, dan Z sama dengan 12. Kita lihat di sini, dan benar bahwa harga per piece dalam paket itu jauh lebih murah daripada harga piece yang diberi secara langsung atau eceran. Ini terbukti benar ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, dari penjelasan sebelumnya, dari penjelasan dari pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dari studi kasus yang memakai closure dan serta pengaplikasian pada bahasa pemrograman Python, kami bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, penggunaan matriks sangat berguna untuk perhitungan ekonomi konstruksi. Dengan matriks, perhitungan jadi lebih sistematis, terstruktur, dan efisien. Yang mana di sini itu sangat bermanfaat ya, karena bisa mengubah kebutuhan material menjadi bentuk persamaan linier. Yang mana dari pendekatan ini juga perhitungan tuh jadi lebih sistematis, terstruktur, dan efisien sesuai yang tertera. Lalu yang kedua adalah metode eliminasi Gauss-Jordan dapat memberikan solusi pada sistem persamaan linier yang muncul dalam ekonomi konstruksi. Dan dari metode ini dapat memberikan jawaban yang tepat untuk menemukan harga serta jumlah bahan yang paling optimal sehingga dapat membantu dalam merencanakan proyek konstruksi yang efektif. Poin yang ketiga yakni dari studi kasusnya dengan menggunakan perhitungan matriks serta eliminasi Gauss-Jordan mendapatkan hasil bahwa pembelian melalui paket lebih efisien dibanding dengan beli satuan. Dan yang terakhir adalah pengaplikasian pada Python menjadikan proses perhitungan jadi lebih cepat, praktis, dan minim kesalahan. Dan dari secara keseluruhan, penelitian kami menjelaskan bahwa penerapan konsep matematika, khususnya matriks dan metode Gauss-Jordan, serta implementasinya dalam Python dapat menjadi solusi efektif untuk menganalisis kebutuhan material dan mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur yang efisien dan ekonomis.